Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita Bapak-bapak dan teman-teman semua kita bertemu kembali di kelas public speaking pertemuan yang kedua. Boleh tahu di sini yang baru pertama kali ikut siapa? Wah, Masya Allah, rata-rata pendatang baru. Oke ya. Baik. Mungkin teman-teman kita beberapa juga berhalangan hadir karena memang seharusnya ini kan Kamis malam ya. Tapi qadarullah karena saya safar, maka saya minta undur di hari Sabtu malam. Tapi alhamdulillah ada sekitar lebih dari 10 orang untuk hadir pada malam hari ini. Kita akan belajar bahwasanya sepenting apa sih public speaking itu dan kenapa kita mesti belajar. Dan bagaimana cara kita untuk mengupgrade skill ini. Bapak-bapak yang baru hadir, kemarin kita juga sudah belajar banyak hal kemarin tentang pengenalan public speaking sendiri. Kemarin kita sudah belajar di sini bagaimana persiapan, bagaimana kita mempersiapkan mindset kita yang tadinya orang takut bicara, bagaimana agar berani. Karena beberapa orang, padahal kalau kita ingin kasih tahu, public speaking ini sangat-sangat penting, Pak. Benar nggak sih? Apalagi kalau kita di jalur dakwah. Itu sangat penting. Karena apa? Karena sesuatu yang benar, itu kalau disampaikan dengan cara yang salah, maka dia nggak bisa diterima. Nah, makanya para penipu, Pak. Nah, ini kalau kita bicara para penipu ya. Penipu itu tahu cara untuk berbicara. Makanya dia bisa menipu orang gara-gara apa? Padahal maksudnya udah jelas salah, tujuannya salah, tapi karena penyampaiannya yang bagus sehingga orang tertipu. Bagaimana ketika hari ini yang samar-samar jadi jelas gitu. Yang salah jadi benar. Kenapa? Karena penyampaian, Pak. Karena retorika yang bagus. Seolah-olah orang terhipnotis oleh kata-kata karena cara penyampaian. Nah, hari ini yang kita sayangkan, banyak di antara kita yang tahu sebuah kebenaran tapi nggak tahu cara menyampaikan. Sehingga apa? Sehingga kebenaran itu hanya untuk dirinya sendiri dan hanya untuk keluarganya saja. Dan juga yang saya dengar belakangan kemarin juga beberapa ikhwan kita yang ya cerita-cerita, curhat-curhat ya. Kenapa? Karena beberapa orang di luar sana yang kadang-kadang nggak mau dengerin kita ngomong. Karena apa? Karena salahnya cara berkomunikasi. Padahal yang disampaikan benar, tapi caranya yang nggak bisa diterima oleh orang-orang. Sehingga apa gunanya sebuah kebenaran kalau kita sampaikan dengan cara yang salah? Maka hari ini bapak-bapak dan teman-teman semua, kita mencoba untuk belajar bagaimana sih caranya kita bisa menyampaikan sesuatu yang sederhana, tapi bisa sampai di hati orang lain. Apalagi kalau kita ingin berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia terbaik di permukaan bumi adalah seorang komunikator yang hebat, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu komunikator yang luar biasa. Kita bisa melihat sejarah bagaimana sahabat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana musuh-musuh orang kafir Quraisy lah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mereka bisa terpengaruhi. Yang hari ini bukti nyata 1400 tahun lebih Islam semakin berkembang. Berarti apa? Salah satu metode yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan komunikasi, Pak. Jadi komunikasi ini penting untuk kita pelajari. Kemarin kita sudah membahas bagaimana caranya agar kita dari takut jadi berani. Karena ini banyak yang baru, boleh saya tanya lagi, siapa di sini yang masih takut untuk bicara di depan umum, Pak? 1, 2, 3, wah masih takut. Saya ingin tanya dulu dengan Bapak yang di belakang. Apa sebenarnya yang Bapak takutkan untuk bicara di depan umum? Takut salah. Apa lagi? Kira-kira. Takut salah ngomong, kalau udah salah ngomong malu, Pak ya? Oke. Kalau abangnya kenapa? Kurang bisa menyusun kata-kata. Bahkan kadang-kadang kalau lagi ngobrol suka muter-muter ya, Bang ya. Nggak tahu kapan mau mulai, nggak tahu kapan mau berhenti. Kita muter-muter. Memang itu seputar permasalahan public speaking, Pak. Ya, seputar permasalahan public. Takut salah, ya. Kemudian grogi, takut ditertawakan, nggak berani lihat mata orang. Ya, kalau sudah tampil banyak mata orang, wah nervousnya luar biasa, grogi, jantungnya nggak stabil dan segala macamnya. Padahal Pak, itu hanya tergantung mindset saja. Saya ulang sedikit tentang itu, karena di sini kan banyak yang baru hadir. Jadi untuk mengubah cara berpikir sebenarnya sangat mudah. Mengubah cara berpikir itu sebenarnya sangat mudah. Pertama, kalau kita presentasi di sini, yang kita pikirkan adalah apa yang orang pikirkan tentang kita, siap-siap kita grogi, Pak.
Misalkan, tadi kalau kata Bapak, saya takut salah. Takut salah gara-gara apa? Gara-gara orang lain. Takut nggak bisa nyusun kata-kata. Gara-gara apa? Takut nggak bisa nyampaikan kepada orang lain. Akhirnya apa? Efeknya pasti kita takut ditertawakan. Takut kita mungkin dicemeh atau segala macam gitu kan. Nah itu adalah karena kita terfokus terhadap apa yang orang pikirkan tentang kita. Sekarang kita ganti Pak. Berpikirnya tentang apa yang kita pikirkan untuk orang lain. Kita memberi manfaat untuk orang lain. Contoh, ketika Bapak untuk tampil di depan, Bapak berpikirnya gini, gimana ya cara memberikan manfaat ke orang ini ya? Gimana cara share ilmu? Bagaimana cara membuat mereka mendapatkan ilmu-ilmu segala macamnya? Hal yang sama. Itu groginya jadi hilang. Maka 3 pertanyaan yang penting adalah apa sebenarnya yang kita presentasikan di depan? Apa? Kemudian ke siapa kita sampaikan? Dan kenapa kita menyampaikan itu? Misalkan, apa yang saya sampaikan hari ini? Misal saya menyampaikan public speaking. Ke siapa? Ke audiens hari ini. Kenapa? Karena saya ingin share ilmu. Sehingga yang saya fokuskan apa Pak? Memberi. Fokusnya memberi. Tapi kalau yang saya pikirkan adalah ketika saya di depan, apa yang saya takutkan? Saya takut salah, takut grogi, takut nervous dan segala macamnya. Siapa yang saya takutkan? Audiens saya. Kenapa saya takut? Karena saya takut malu, takut ditertawakan. Akhirnya apa? Kalau saya fokus di 3 pertanyaan ini, maka siap-siap saya akan grogi, Pak. Siap-siap akan grogi. Nah, padahal kita mikirnya gini, wah kalau saya salah di depan, orang ini siap-siap menertawakan. Padahal orang yang hadir di sini itu kan bukan untuk menjatuhkan kita, Pak. Mereka hadir untuk mendengarkan manfaat dari kita kan gitu ya. Makanya pada hari ini yang bapak-bapak semuanya, bagaimana cara memindahkan dari rasa takut jadi berani, itu bisa di bawah 5 menit. Pertanyaannya, yang paling takut untuk bicara di depan umum siapa? Yang paling takut boleh tunjuk tangan, Pak. Sebenarnya nggak takut, Ustaz. Gugupnya utama. Gugupnya luar biasa. Gugup ya? Oke, yang takut siapa? Ada nggak? Yang takut, pokoknya saya nggak berani. Nah gitu, yang nggak berani ke depan, ada nggak? Berarti semuanya berani ini ya? Berani. Kalau misalkan saya minta salah satu di sini untuk maju ke depan, siapa yang degup kencangnya, jantungnya paling kencang? Jantung duluan. Oke ya. Nah, boleh abangnya ke depan? Ya, silakan. Nah, ini lagi grogi nih kondisinya. Agak grogi. Agak grogi. Iya. Namanya siapa Mas? Agus Sri Alim. Agus Sri Alim. Boleh mungkin sambil perkenalan, nama, domisili, kemudian profesi mungkin? Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Nama saya Agus Sri Alim, biasa dipanggil Alim. Tinggal di Jalan Jati Mandiri. Di Jalan Jati Mandiri di dekat UKA. Oke. Saking groginya alamat pun lupa. Itu saking grogi itu ya. Kadang ada yang lupa nama, Pak. Saya pernah di salah satu seminar saya, nama saya sampai dia begitu ya. Nah, sekarang gini, lihat ya, posisi tubuh saya akan langsung ubah agar lebih terlihat lebih santai dan lebih asik. Tangan jangan ke belakang, Pak. Ya. Kalau tangan ke belakang, otomatis apa yang goyang? Pasti udah begini. Iya, karena kita itu terpancing, Pak. Jadi bagaimana agar nyantai? Tangan jangan juga ke bawah. Tapi begini, Pak. Siapa begini? Jangan ini sholat kita, Pak. Nah, begini. Oke, santai di depan pusar. Di depan pusar, ya. Begini boleh, begini juga boleh. Menggantungin enggak? Ya. Kalau menggantungin apa enggak? Jangan digantung ini, Pak. Dilepas. Ini dilepas, tapi jangan di sini, gini. Di depan pusar. Oke? Lemas saja. Nah, misalkan ketika kita bicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dekat. Perkenalkan nama saya Riko Abu Al-Fatih, saya domisili. Nah, ini lebih dekat. Tangannya begini. Kalau begini, kita jadi kaku. Kaku. Ya, coba sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi lagi Ustaz ya. Boleh. Kenalkan saya Agus Sri Alim, biasa dipanggil Alim. Tinggal di Jalan Jati Mandiri dekat UKA. Terima kasih. Nah, lebih santai? Silakan duduk, Bang. Iya, bagus. Wah. Ada perubahan ya. Tadi itu ngomongnya ada gitu-gini ya. Seperti di atas sampan, Pak. Tapi ketika sudah begini langsung berubah. Kenapa? Coba diperhatikan baik-baik orang-orang yang berbicara di depan umum. Itu rata-rata tangannya begini, Pak. Nggak ada yang begini. Coba lihat. Termasuk ustadz-ustadz kita. Kalau lagi berdiri, tangannya sering begini. Kenapa? Karena ini akan sangat menentukan. Di sinilah kita akan bahas nanti kenapa tangan itu sangat berpengaruh dan bagaimana cara kita melihat orang. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang persiapan. Sekarang kita masuk ke penguasaan, yaitu 3 komponen presentasi atau 3 V dalam public speaking.
Nah, di sini 3V public speaking ini saya akan share sedikit. Inilah yang ketika bapak-bapak dan teman-teman semua kuasai, itu komunikasinya jadi bagus, Pak. Komunikasinya jadi bagus. Ibaratnya kita mendelivery, kita memberikan sampaikan pesan ke orang-orang. Ini kuncinya. V yang pertama itu ada visual. Visual apa yang terlihat dari kita. Kemudian apa lagi? Vokal. Itu ada artikulasi, kejelasan dalam berbicara. Intonasi, nada dalam bicara, Pak. Intonasi itu penting. Karena kalau nggak ada nada, suntuk orang dan bosan. Contoh, ketika saya datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan belajar tentang public speaking. Mungkin di dalam pikiran Bapak, wah ini 1 jam loh ini, kelamaan. Karena apa? Karena saya ngomongnya begitu. Tapi ada nada. Nada itulah yang akan kita pelajari. Termasuk nanti kalau Bapak-bapak lihat asatis kita, coba lihat. Ketika menyampaikan tentang agama, hadis, Al-Quran, coba lihat intonasinya. Pasti bagus-bagus, Pak. Ya, nanti kita akan lihat. Kemudian apalagi? Stressing, penekanan dalam kata, dan pernapasan. Ya, pernapasan. Ini penting, Pak, pernapasan. Orang yang grogi napasnya panjang atau pendek, Pak? Pendek, Pak. Ya. Udah gitu ya. Ditambah kalau nggak bisa ngontrol pernapasan, siap-siap, Pak. Napasnya sengal-sengal. Oke. Udah napasnya pendek, grogi, tambah pendek, Pak. Jadi pernapasan ini ada teorinya. Bagaimana nanti ketika Bapak akan tampil bicara di depan umum, itu jantungnya yang tadinya kenceng, itu bisa netral, Pak. Ya, netral. Bukan berhenti, Pak ya, tapi netral. Kalau berhenti bahaya ya. Jadi netral. Kemudian apalagi? Verbal. Ini kata-kata. Kata-kata yang kita keluarin. Ya, kata-kata yang kita keluarkan, diksi. Ya, itu sangat mempengaruhi orang lain. Jadi 3V ini nggak bisa kita pilih salah satu, Pak. Nggak bisa. Misalkan kalau diksi kita bagus, kata-kata kita bagus. Contoh, kata-kata yang paling bagus apa? Al-Quran, Pak. Ya, kalau misalkan kita sampaikan Al-Quran tanpa ada intonasinya, artikulasinya jelas, ditambah lagi ekspresinya nggak ada ekspresi, kita misalkan menyampaikan kullu nafsin za'iqatul maut. Wah, ini anak-anak ngapain gitu ya? Ibaratnya Al-Quran itu sudah benar, cara nyampaikannya kurang, Pak. Ibaratnya seperti Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Yang paling penting adalah iman. Nah, kan seperti itu kadang-kadang beliau kan, dan amal soleh. Itu sampai ke hati orang. Kenapa? Karena ada rumusnya, Pak. Apakah Ustaz Syafiq itu belajar public speaking? Wallahualam, ana nggak tahu. Tapi yang jelas ketika orang itu menyampaikan dengan rasa, itu insya Allah sampai ke hati-hati orang. Coba perhatikan, beliau itu intonasinya bagus, penekanan bagus. Nanti kita akan belajar. Nah, di 3 hal ini, itulah yang akan kita maksimalkan hari ini. Kita kemarin banyak teori, sekarang kita akan banyak praktek. Kita akan banyak praktek karena public speaking tanpa praktek itu nggak ngefek, Pak. Ya, nggak ngefek. Percuma Bapak hanya tahu teori tapi nggak bisa praktekin, ya. Nah, sekarang kita akan bahas. Kemarin saya akan ulangi sedikit. Kalau menurut penelitiannya, verbal itu mempengaruhi orang hanya 7%, Pak. Hanya 7% saja mempengaruhi orang. Tapi kalau yang namanya vokal, artikulasi, intonasi, pernapasan, stressing dan segala macam, itu 38%. Yang paling mempengaruhi orang lain adalah visual, Pak. Visual. Dan disinilah banyak di antara kita yang kurang, Pak. Yang kurang. Satu visual seperti senyuman, Pak. Senyuman. Beberapa dari kita, saya yakin bukan yang di sini, tapi ada beberapa di antara kita yang pelit akan senyum, Pak. Kalau senyum hanya kepada orang-orang yang jenggotan doang, Pak. Kalau nggak jenggotan, celananya nggak naik ke atas, nggak senyum, Pak. Itu terjadi, Pak. Ya, terjadi, sangat terjadi. Saya ceritakan sedikit pada saat itu di pengajian di salah satu gedung lah di Pekanbaru. Si istri saya sudah nyampaikan kemarin, saya ulang lagi. Istri ini itu ngajinya di sana dengan Umar Ustadz Maududi. Dilarang oleh suaminya, Pak. Oke, nggak dapat izin. Tapi karena nego-nego akhirnya diizinkan. Tapi suaminya nggak mau ikut. Pokoknya saya nggak mau ikut. Diajak nggak mau ikut. Diajak nggak mau ikut. Qadarullah sampai satu waktu mau ikut, Pak. Alhamdulillah ya, mau ikut. Nah, berjejerlah 3 orang ikhwan kita. Duduk nih, Pak ya, duduk. Yang orang keempat ini suaminya di luaran. Datang satu ikhwan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Yang keempat dilewatin, Pak. Bayangin ya, yang keempat dilewatin. Kenapa? Karena enggak ini, Pak. Celana masih ke bawah, Pak. Merasa bukan ikhwan kita. Terus dilewatin. Alhasil apa, Pak? Alhasil suaminya pulang marah-marah dan berjanji nggak akan pernah mau lagi ke sana. Gara-gara apa, Pak?
Ini visual, Pak. Ya, bayangkan kalau pada saat itu, assalamualaikum Pak, Bapak dari mana? Coba kalau komunikasinya bagus pada saat itu, kemungkinan besar suaminya ngaji itu, Pak. Itu hanya di satu tempat, dan masih banyak tempat lagi yang saya dapatkan seperti itu, Pak. Di depan mata saya sendiri pun begitu. Lagi sholat tarawih, Pak. Yang datang ini masyarakat umum lah, ya pakai celana jeans, ya biasa, masyarakat umum. Bagi kita ya biasa aja. Bisa jadi dia belum tahu kan gitu ya. Datang ikhwan kita, Pak. Naikin celananya, nanti masuk neraka loh. Besar-besar suaranya, Pak. Orang lagi mau sholat lihat belakang begini, Pak. Malu, Pak. Pasti, gara-gara apa? Komunikasi yang gak bagus. Saya yakin dan percaya mungkin dia gak mau lagi nginjekin tuh masjid. Ya, silakan. Gara-gara komunikasi. Ini visual, Pak. Coba bayangin, kalau bapak-bapak semua di sini, ketika berhadapan dengan orang di luar sana, yang mungkin, maaf, belum ngaji misal, orang umum, tapi ketika kita duluan ya Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mungkin selama ini dia berpikir kita itu aneh-aneh, Pak. Orangnya sudah jenggotan, dilihat celananya begini, ini jangan-jangan teroris, ya, jangan-jangan teroris. Ditambah wajah kita yang nggak senyum, Pak, fix ini teroris. Nggak mau ngobrol lagi, Pak, makin kuat, Pak, ini teroris. Nggak mau lagi bergaul dengan masyarakat, siap-siap itu, Pak, diintai, Pak, ya. Tapi kalau kita misalkan sudah jenggotan, terus kita ramah, kita senyum ke orang, Pak, orang bisa jadi bertanya satu hal tentang agama dengan kita, Pak. Itu bisa jadi, kamu ngaji di mana sih? Kok kayaknya orang ini enak ya diajak ngobrol. Makanya senyuman itu penting, Pak. Makanya visual itu sangat mempengaruhi. Hanya dari senyuman. Senyuman itu pertanyaannya sulit atau mudah, Pak? Harusnya mudah, Pak, ya, tinggal senyum. Tapi kenapa itu sulit untuk saudara kita? Nah, itu permasalahannya sebenarnya. Makanya saya pernah mengikuti satu kelas tentang workshop hanya khusus senyum, Pak, di Jakarta. Saya bingung juga, kok ada kelas tentang senyum gitu. Separah itu emang orang susah senyum. Pada saat itu saya belajar di Jakarta itu dengan Coach Harry Smile. Namanya juga Coach Harry Smile gitu. Belajar, ternyata ada rumus-rumus senyuman itu memang ada. Kemarin saya bahas sedikit. Bahwasanya senyuman itu sebenarnya sangat mudah. Sulitnya kenapa? Tidak terbiasa, Pak. Tidak terbiasa. Kadang-kadang di rumah juga jarang senyum, sama istri jarang senyum, sama anak jarang senyum, sama teman sesekali gitu. Akhirnya apa? Akhirnya wajahnya jarang senyum, Pak. Lama-lama seperti kanebo kering, Pak. Ya, gitu ya. Jadi kita tuh harus terlatih, Pak. Harus terlatih memang. Minimal pagi-pagi ngeliat istri kita, Masya Allah, ya, anak, kemudian kita keluar rumah, jumpa teman, segala macam, kita senyum. Latihan, Pak. Lihat kaca sambil sisiran senyum, Pak. Coba lihat, senatural apa senyuman kita. Boleh saya lihat dulu senyuman terbaiknya malam ini, boleh? Nah, bayangkan, Pak, kalau ini semua senyuman yang dibawa di hadapan saudara kita, saya yakin dan percaya mereka akan semakin jatuh cinta dengan sunnah nih, Pak. Insya Allah, Pak. Tapi kenapa orang banyak nggak suka? Beberapa faktornya X ya, Pak, ya. Beberapa itu karena ada, kalau saya pikir sih hanya pribadi-pribadi segelintiran aja yang sulit senyum. Kadang-kadang bukan dia nggak mau senyum, tapi juga kadang-kadang orangnya pendiam. Tapi tetap senyuman itu harus kita pancarkan. Nanti kita akan belajar, Pak. Sampai di sini bisa dipahami ya. 3V ini kita mesti pelajari. Nah, kemudian apa? Saya buatlah sebuah rumus agar bapak-bapak mudah untuk memahami. Boleh kita baca sama-sama, Pak? Di atasnya siap. Apa, Pak? Siap. Nah, S-nya apa, Pak? Senyum. I. A. Artikulasi. Aksentuasi. P-nya power dan pernapasan. Kalau ini sudah Bapak kuasai, itu komunikasi di depan jadi lebih enak. Saya pernah ketemu dengan orang, Bang, nggak belajar public speaking? Nantilah, saya belum butuh. Wah, saya kaget juga ya. Emang kapan butuhnya? Butuh itu kadang dadakan, Pak. Tiba-tiba kita diminta, boleh kata sambutan? Masa mau belajar dulu, tunggu dulu, saya mau belajar dulu 1 minggu? Kan nggak mungkin, Pak. Yang paling bagus adalah kita persiapkan sedini mungkin. Dan dia nggak terlalu sulit kok. Tidak terlalu sulit belajar public speaking, Pak. Kenapa saya katakan tidak terlalu sulit? Karena saya basically-nya orang introvert, Pak. Malu untuk bertemu dengan orang, sukanya hanya sendirian di kamar gitu. Kalau ketemu dengan orang ngobrol berdua aja, matanya saya nggak berani lihat, Pak. Kecuali sudah teman akrab baru mau. Kalau orang baru saya nggak berani. Seperti itulah saya sebelumnya.
Tapi pada saat saya tahu ternyata komunikasi ini sangat penting untuk menyampaikan sesuatu dalam kerja, dalam bisnis, dalam karir, atau segala macamnya, dalam bersosialisasi dalam keluarga, itu sangat penting, makanya saya belajar. Ternyata public speaking itu tidak terlalu sulit, hanya butuh pembiasaan. Nah, sekarang senyum, seperti yang kita lakukan tadi. Senyum itu mudah, Pak, asalkan komitmen, konsisten, Pak. Nah, yang kemarin hadir, boleh tunjuk tangan yang kemarin hadir? Praktek nggak? Kita sudah bahas tentang senyum kemarin. Ketika ketemu dengan orang sudah praktekin nggak senyumnya? Gimana reaksinya? Hasilnya gimana? Balik senyum ya? Laki-laki ya? Wah iya ya. Nah intinya senyum ini, percaya atau tidak percaya, itu senjata kita, Pak. Coba praktekin mulai besok. Itu insya Allah, Pak. Ketika ketemu dengan orang, salah senyum. Tapi ingat, Pak ya, jangan semua orang di jalanan, Pak. Khawatirnya, wah ini kata Coach Riko ini harus senyum nih. Ketika ketemu orang senyum terus di luar. Enggak, Pak. Yang kita hadap aja. Oke? Coba senyum, bertegur sapa, salam. Pertama salam kita dapat pahala. Kita senyum memberikan kebahagiaan juga pahala. Banyak pahala yang kita dapatkan, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya orang senang dengan kita. Kalau kita itu pelit senyum, orang banyak berpikir negatif, Pak. Ini orangnya ada masalah atau enggak suka dengan saya atau gimana. Akhirnya sulit, Pak. Ditambah ya, alhamdulillah sekarang itu kita di Pekanbaru, base-nya sunnah itu kan besar. Alhamdulillah, Pak. Terbesar di Indonesia, Pak. Terbesar di Indonesia. Yang kita harapkan, kita tuh kan memang menjadi percontohan, Pak. Percontohan dalam artian apa? Ini memang benar-benar orang sunnah loh. Ibaratnya itu lihat wajahnya aja enak, adem. Dan cara menegurnya pun berilmu, Pak. Makanya saya juga bingung orang yang memisahkan antara adab dan ilmu, Pak. Sebenarnya dua-duanya nggak bisa dipisahin. Untuk belajar adab kita butuh ilmu, Pak. Untuk nuntut ilmu kita butuh adab, Pak. Sekarang ada beberapa ikhwan kita yang sama gurunya aja itu nggak ada adabnya loh, Pak. Ya, udah dianggapnya teman, benar-benar teman, atau kadang main tahzir aja ada, Pak. Ya, itu komunikasinya yang salah. Padahal ilmunya baru ngaji tapi udah bisa tahzir gurunya. Nah, itu luar biasa, adab yang kurang, sangat kurang. Makanya kita belajar komunikasi ini tujuannya adalah bagaimana cara kita berdakwah ke orang-orang, bagaimana cara kita menjaga adab kita dengan guru kita, bagaimana cara menjaga adab kita dengan sesama kita. Makanya komunikasi ini penting. Itulah kenapa saya sangat bersemangat, Pak. Benar. Pada saat Bang Jeffrey ngubungin saya, bisa nggak untuk ngasih sharing komunikasi dengan teman-teman kita di KM. Wah, senang. Saya senang, Pak. Kenapa? Karena itu bisa menjadi bahan atau wadah saya untuk berbagi di komunitas kita. Bagaimana caranya kita sebagai orang yang alhamdulillah Allah sudah berikan hidayah, itu bukan hanya untuk kita pribadi, tapi kita bisa menyampaikan dengan orang dengan benar-benar komunikasi yang bagus. Nah, jadi hari ini untuk senyuman saya pikir sudah bisa dipahami, Pak ya. Siap untuk kita coba setiap hari senyumannya? Insyaallah ya. Nah, yang pertama yang kita berikan senyuman yang sudah punya istri, kasih ke istrinya, Pak. Nah, jangan kasih ke istri orang lain, Pak. Bahaya ya. Tapi kasih ke istri kita. Kadang-kadang kita sering senyum dengan teman kita, lupa senyum sama istri kita, Pak. Padahal istri kita nih setiap hari sama kita, Pak. Ya kan? Nah, itulah kenapa beberapa itu hanya seperti sandiwara aja. Topeng aja, Pak. Makanya kalau ingin melihat suami atau laki-laki itu baik, pasti suruh tanya keluarganya atau tanya istrinya, Pak. Kenapa? Karena itu yang sering dengan beliau. Makanya hari ini saya sering sampaikan, ketika sampai di rumah dengan istri, coba kasih senyuman yang terbaik. Kemarin saya suruh keluarin handphone, ya, coba WA istrinya, katakan I love you, gitu. Nggak ada yang mau, hanya sedikit yang mau, ya, Masya Allah. Tapi di situ adalah perbaiki dulu hubungan kita di rumah, komunikasi kita perbaiki di rumah, nanti di luarnya lebih bagus. Yang kedua, intonasi. Intonasi itu nada, Pak. Nada bicara. Contoh, kalau secara umum orang mengatakan intonasi itu nada naik, nada tinggi, nada datar, nada turun. Hanya sebatas itu menurut saya kurang. Kita akan tambahkan nanti. Tapi misalkan saya menggunakan kata saya. Saya dengan nada tinggi. Saya. Itu intonasi, Pak. Saya. Kalau datar, saya. Kalau bawah, saya. Kalau tiga-tiganya kita kuasai, bagus, Pak. Tapi kalau nggak ada rasanya juga kurang. Tapi kita pakai rasa, Pak. Rasa itu pertama ada, misalkan ada marah, ada yang namanya senang atau bahagia,
ada yang namanya sedih. Kalau kata saya dengan nada tinggi, kita pakai emosi marah, jadi deh Pak. Kalau misalkan saya nggak marah, tapi saya jadi marah Pak. Makanya kalau kita lihat ada asatis kita ketika berapi-api menyampaikan sesuatu. Kenapa? Karena pakai unsur emosi Pak. Ada emosional yang sehingga sampai ke orang-orang. Neraka jahanam, kadang-kadang gitu-gitu. Sampai ke orang-orang. Tapi neraka jahanam beda Pak. Makanya kenapa kalau kita melihat asatis kita nggak ngantuk-ngantuk. Menarik untuk dilihat Pak. Itu nggak bisa dibohongi. Menarik. Pertanyaannya seperti Ustaz Syafiq misalkan. Itu kalau sudah takbir akbar rame Pak. Kadang-kadang kenapa? Karena hanya ingin lihat ustadznya Pak. Padahal guru kita menyampaikan apa? Sering-sering ke kajian kitab Pak. Gitu ya. Tapi kalau kita rame di tabligh akbar memang kita rame Pak. Kadang-kadang hanya ingin melihat ustadznya. Karena memang kita nggak bisa bohong. Penyampaiannya memang menarik Pak. Seperti kalau misalkan bahagia. Saya datar Pak, saya. Tapi saya lebih enak terlihat dari ekspresi. Bayangkan. Nah, kalau misalkan surga itu, nah seperti itu, lebih enak menyampaikan. Tapi kalau misalkan sedih, siapa yang bisa nyontohkan sedih? Nah ya, siapa yang bisa? Memang sedihnya agak sulit Pak. Karena kalau bisa kita udah jadi aktor Pak. Agak mahal sedikit bayaran kita nanti. Siapa yang bisa mau contohin? Saya dengan nada rendah tapi dengan ekspresi sedih. Boleh? Abangnya silakan ke depan. Oh iya. Kita praktek. Nanti kita akan praktek berbicara satu dengan yang lainnya. Ya. Coba. Saya nada tinggi tapi dengan ekspresi marah. Coba. Gak pernah marah tuh. Oh, enggak pernah marah. Wah, sudah nikah? Alhamdulillah sudah. Udah? Wah, hilang harapannya. Coba, ekspresikan coba. Pakai kata saya. 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 Kelihatan nggak marah ya Pak? Enggak, sampai dapat marahnya coba. Saya. Marah tuh nggak pernah ada senyum Pak. Nih saya kasih contoh marah. Marah itu memang dia lepas wajahnya Pak. Kemudian dia nggak ada senyum, matanya agak besar. Saya. Gitu, seperti itu marahnya Pak. Saya. Belum ya? Agak sulit memang jarang marah sepertinya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba yang bisa marah ya. Kalau coba saya tapi bahagia, coba. Saya bahagia. Ya, Saya terlihat bahagianya Pak. Agak takut Pak ya? Saya itu takut. Coba. Boleh ganti kata alhamdulillah ya. Hah? Ganti kata saya dengan kata alhamdulillah boleh. Oh boleh silahkan, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Terlihat nggak bahagianya? Alhamdulillah. Nah itu kan bahagia. Saya, nah gitu. Senyumannya kan udah bagus tuh, coba. Alhamdulillah. Saya. Nah kan lebih enak ya. Coba kalau sedih. Susah. Yang bisa sedih boleh silakan. Jazakallah khair. Boleh, siapa yang mau contohin? Abang mungkin? Silakan. Kita coba ya. Yang paling sulit itu sebenarnya sedih. Itu yang paling sulit. Kalau marah mungkin mudah ya. Masya Allah. Coba marah coba. Saya dengan ekspresi marah. Saya. Wah, Masya Allah luar biasa ya. Oke, mantap ya. Kalau misalkan saya dengan ekspresi bahagia. Saya. Lebih agak terlihat ya. Tapi kalau sedih coba. Saya. Yes. Oke, jazakallah. Oke ya. Nah, jadi ekspresi itu sangat-sangat mendukung pada saat kita bicara. Misalkan, bayangkan. Kalau misalkan kita hanya mengatakan, bayangkan kalau kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya kan nggak enak Pak dengarnya Pak. Tapi lihat asatis kita. Bayangkan satu waktu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Nah, itu udah mulai naik suara ustadznya itu kan, langsung sampai ke kita, Pak. Jadi untuk meraih perhatian orang lain, kita butuh intonasi, Pak. Bayangkan, langsung yang tadinya ngantuk jadi nggak jadi ngantuk, Pak. Iya kan? Itu kadang-kadang trik dari ustadz kita juga beberapa. Ketika sudah mulai ada yang ngantuk-ngantuk di belakang. Coba bayangkan, siapa saat gitu ya. Ibaratnya apa? Itu cara teknik, Pak. Kalau kita flat aja nyampein, makanya banyak di antara kita yang ngantuk pada saat mendengarkan ceramah, Pak. Nah, makanya hari ini kita belajar intonasi itu dengan baik. Sampai di sini bisa dipahami, Pak ya?
Cara mudahnya latihan intonasi itu begini Pak. Misalkan 1 pena sampai 10 pena. Kalau orang yang flat, yang datar, dia ngomong gini, 1 pena, 2 pena, 3 pena, 4 pena, 5 pena, 6 pena, 7 pena, 8 pena, 9 pena, 10 pena. Sama, datar. Sekarang kita kasih variasi. Misalkan di angka 3, 5, dan 7. Misal ya, 3, 5, dan 7. 1 pena, 2 pena, 3 pena, 4 pena, 5 pena, 6 pena, 7 pena, 8 pena, 9 pena, 10 pena. Berbeda Pak. Coba latihan setiap hari. Walaupun itu sepele, tapi itu akan sangat mempengaruhi gaya bicara kita. Saya sarankan 1 pena sampai 10 pena dengan kata saya tadi dilatih setiap hari di rumah. Misalkan di depan kaca. Saya. Wah gitu kan. Istri kita agak kaget juga ngeliat kita nih kenapa gitu ya. Tapi coba latihan Pak. Sambil senyum. Assalamualaikum. Belum kurang. Assalamualaikum. Dilatih Pak. Senyuman itu butuh dilatih. Kalau nggak sulit. Sampai sudah terlatih, kita sudah kalau ketemu orang tuh, assalamualaikum, salam, sudah terbiasa Pak. Nggak ada lagi mikir, dia nih jawab nggak ya? Dia nih ngelihat saya nggak ya? Nggak Pak. Tugas kita hanya nyampaikan salam. Kalau mau dia jawab silahkan, kalau nggak ya terserah. Kalau dia nggak mau balas senyuman kita ya bebasnya dia. Tugas kita sudah selesai Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya pernah coba Pak. Di salah satu daerah pada saat saya pindah pada saat itu, ada satu rumah itu, bapak itu umurnya sekitar ya 50-an lah. Saya sapa, assalamualaikum. Dia lihat saya gini, flat Pak. Saya juga bingung, ini apa yang salah di saya ya. Saya ulangi besok Pak, assalamualaikum. Dia diam juga Pak. Saya mikir, bapak ini denger nggak ya? Kan gitu ya. Atau jangan-jangan kenapa? Tapi di 3, di 4, ke 5 saya ulang terus Pak. Akhirnya apa? Waalaikumsalam. Dari mana nak? Nyapa Pak. Gara-gara apa? Kita terus Pak, konsisten. Bisa jadi beliau lagi ada masalah, itu masalah pribadi masing-masing. Tapi tugas kita sudah sampai. Akhirnya apa? Besok-besoknya kalau saya lewat, kemana nak? Nah, dia nyegur saya. Sini Pak. Wah, akhirnya kita ngobrol. Jadi enak ngobrol. Itulah pentingnya komunikasi. Jangan tunggu kita yang ditegur Pak. Beberapa kan gitu ya, nunggu kita ditegur. Karena saya sudah senior loh. Masa saya yang negur orang? Salah Pak. Kita yang negur orang. Maka pada saat kita negur orang, kalau kita ingin dihargai orang lain, maka kita hargai dulu orang lain Pak. Maka pada saat itu hukum timbal balik berlaku Pak. Ketika kita memberikan senyuman kepada orang, tulus dari hati. Ingat Pak, bukan senyum basa-basi. Senyum basa-basi itu hanya sampai di pipi nih Pak. Bang, saya dong ya. Nah itu senyum basa-basi. Tapi yang bahagia Pak, senyuman bahagia tulus dari hati. Ibaratnya kalau yang hari ini di sini ada kerja, coba ingat pada saat terima gaji Pak. Nah, seneng Pak. Ya. Atau bagi yang belum nikah pada saat akan akad itu Pak. Wah, itu senangnya luar biasa. Berikan senyuman itu ke orang Pak. Senyuman kebahagiaan yang kita berikan ke orang itu ditangkap ada energinya. Sehingga orang juga akan membalas dengan senyuman kebahagiaan. Nah, intinya intonasi seperti itu. Aksentuasi apa? Aksentuasi itu penekanan dalam kata. Penekanan. Misalkan, kalau saya katakan belajar public speaking sangat menyenangkan. Flat Pak. Belajar public speaking sangat menyenangkan. Itu flat. Coba kalau kita tekan di bagian belajarnya. Belajar public speaking sangat menyenangkan. Belajar sudah beda. Kalau misalkan dikata belajar public speakingnya yang kita tekan. Belajar public speaking sangat menyenangkan. Atau dikata sangatnya. Belajar public speaking sangat menyenangkan. Atau dikata ujungnya menyenangkan. Belajar public speaking sangat menyenangkan. Bayangkan neraka jahanam. Nah, kan begitu ada penekanannya. Yang paling penting adalah iman dan amal soleh. Ada tekanan-tekanan di situ Pak. Maka di situ kita akan belajar nanti. Kemudian artikulasi adalah kejelasan berbicara. A, I, U, E, O itu harus jelas Pak. A, I. Boleh sama-sama Pak? A. Dibuka Pak. A, I, U, E, O. Saya sarankan latih setiap hari. Kejelasan berbicara itu penting. Jangan seperti kita berkumur-kumur Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Orang mana? Hah? Boleh diulang apa? Jangan. Tapi kita harus jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada powernya. Jangan kalau misalnya kita di depan ngasih kata sambutan misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini udah begini. Nah, kan udah kelihatan ini orangnya grogi. Udah langsung dicap begitu. Tapi kalau kita hadir dengan kepercayaan diri yang bagus. Kita sampai di depan. Kita senyum, diam sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini orangnya bagus ngomong nih. Terlihat Pak. Tapi ini penting karena orang bisa menilai kita di pandangan pertama. Ya, nah maka ini kita perlu belajar. Kemudian apalagi artikulasi itu
Misalkan tadi kita suka belibet. Ada yang suka belibet nggak Pak? Sering Pak? Kadang. Belibet itu memang gara-gara kita pertama kita ngomongnya terlalu cepat. Sehingga belibet. Kedua, kita kurang fokus. Ketiga, jarang latihan. Jarang latihan Pak. Misalkan kalau kata ada cara ngelatih biar nggak belibet, tongue twister namanya. Tongue twister itu pembelit lidah ibaratnya. Cara latihannya 3 kata yang sulit kita ulang berulang-ulang. Contoh, buaya, biawak, buayan. Apa katanya Pak? Buaya, biawak, buayan. Boleh abang ulang cepat-cepat? Buaya, buaya, biawak, buayan. Buaya, biawak, buayan. Buaya satu. Buayan. Nah, oke, coba. Buaya, biawak, buayan. Cepat-cepat. Biaya, biawak. Coba abang. Buaya, biawak, buaya. Tapi coba cepat. Buaya, biawak, buayan, buaya, biawak, buayan gitu. Coba. Sama gitu ya. Buaya, biawak, buayan, buaya, biawak, buayan gitu. Buaya, biawak, buayan. Buaya, biawak, buaya. Cepat-cepat. Biawak. Buaya, biawak, buaya. Cepat-cepat. Buaya, biawak, buaya. Cepat-cepat. Coba. Buaya, biawak, buaya. Buaya, biawak, buaya. Ah, kita sering terbelit itu karena katanya sama. Sering katanya sama. Atau Bapak mau coba di belakang Pak? Silakan Pak. Udah latihan tadi. Buaya, biawak, buaya. Boleh silakan Pak. Buaya, biawak, buayan. Cepat-cepat Pak. Buaya, biawak, buayan. Lagi. Buaya, buayan. Nanti di kendaraan buaya, biawak, buayan, buaya, biawak, buayan, buaya, biawak, buayan, buaya, biawak, buayan gitu-gitu ya. Sama jadi. Ya, hampir sama kata-katanya. Karena buaya, biawak, buayan. Dia bibi gitu tuh agak sulit Pak. Atau seperti satu sate 7 tusuk. Coba Bang. Satu sate 7 tusuk. Cepat-cepat Bang, 5 kali ngulang. Satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk, satu sate 7 tusuk. Nah, bagus ya. Abang coba Bang, satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk. Cepat-cepat. Satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk. 5 kali. Satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk. Oke, sudah bisa. Abang coba. Satu sate 7 tusuk. Cepat-cepat. Satu sate 7 tusuk. Satu sate 7 tusuk. Satu tasnya satu. Nah, akhirnya kalau kita yang berhasil tadi coba perhatikan. Konsentrasi gak Bang? Satu sate 7 tusuk gitu-gitu kan memikirkan kata-katanya. Akhirnya kalau kita seperti itu, kita nggak terbelit lidah kita. Kalau kita bicara kenapa cepat Bang? Gara-gara grogi. Pengennya cepat selesai di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wah, cepatnya luar biasa. Makanya di sini kita belajar menguasai diri. Itu di awal-awal kita belajar. Nah, kemudian apalagi power. Power itu kekuatan kata-kata. Kekuatan suara, ya, kekuatan suara. Misalkan, kalau hari ini saya nyampe di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya gimana, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti nada saya, Pak. Kalau misalkan saya semangat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak naik deh, Pak. Agak naik deh, Pak. Jadi kan nggak mungkin kebalikan, Pak. Misalkan saya datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kan nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin, ya. Atau misalkan saya yang semangat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nggak ada, Pak. Makanya energi audiens itu tergantung si pembicaranya. Makanya jangan pernah kita menyalahkan audiens kita. Wah, audiens hari ini nggak asik, ya. Semuanya tuh nggak ada yang senyum, nggak ada yang ketawa. Ya gimana mau senyum kitanya nggak senyum? Gimana orang itu mau ketawa kalau kita nggak ketawa? Kan nggak mungkin tiba-tiba ketawa sendiri, kan nggak mungkin, Pak. Aneh juga kita kalau ketawa sendiri. Makanya pada saat kita akan tampil bicara di depan umum, bagaimana kondisi mereka tergantung siapa kita. Kalau bapak-bapak semua ingin menyampaikan dan mereka bisa menerima dengan perasaan yang lapang, maka kita juga menyampaikan dengan perasaan yang lapang, Pak. Kalau ingin mereka itu tersenyum dengan kita, maka kita juga tersenyum. Ikhwani fillah. Nah, kadang-kadang Ustaz kita gitu senyumannya bagus, so kita senyum juga lihat Ustaz. Akhirnya apa? Itu mempengaruhi. Makanya power itu sangat mempengaruhi. Bagaimana cara latihan power? Nanti di rumah latihan lagi, Pak. A, I, U, E, O, tapi dari nada rendah. Terus naikin. Misalkan nada rendahnya A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U,
U, E, O, A, I, U, sampai naik Pak. Ini walaupun sepele, tapi inilah yang sering saya latih bertahun-tahun Pak. Dulu saya itu, kalau dulu Pak ya, dulu itu suka nyanyi Pak. Suka nyanyi dulu. Pada saat saya masih SMP, teman saya bilang gini, suara kamu bagus loh, tapi lebih bagus diam. Wah, itu sampai di sini Pak. Berarti suara kita jelek Pak ya? Jelek banget Pak. Tapi pada saat itu akhirnya saya belajar. Pada saat itu akhirnya saya belajar bagaimana agar suara itu bagus. Saya belajar di guru-guru vokal, saya belajar tentang teknik-teknik vokal. Sampailah di satu waktu saya tampil di salah satu TV nasional. Pada saat itu SCTV. Saya tampil di sana, kemudian saya nyanyi. Pada saat saya masih nyanyi Pak. Nyanyi di sana. Nah orang yang bilang suara saya bagus, lebih bagus diam itu Pak, dibawa nelpon saya. Wah keren ya sekarang udah masuk TV. Nah, saya bilang sebenarnya gara-gara ente nih. Gara-gara pada saat itu yang ngina saya. Akhirnya menjadi batu loncatan. Tapi itu dulu Pak. Ya, tapi alhamdulillah sudah tidak seperti itu lagi. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu saya ngerasa itu adalah pengalaman bagi saya dalam ngelatih yang namanya vokal kita. Maka pada saat itu saya sempat, wah nyesel juga ya, saya dulu pernah nyanyi dosanya besar gitu ya ibaratnya ya. Tapi alhamdulillah ternyata itu ada hikmahnya juga. Sehingga saya bisa belajar bagaimana teknik komunikasi yang benar. Dan bagaimana cara kita ketika berhadapan di hadapan 5.000 orang, 6.000, 7.000 orang, bagaimana cara menguasai mereka, bagaimana menguasai medan di sana. Dan itulah teknik komunikasi yang hari ini saya bawa. Jadi tidak semua, beberapa kita tinggalkan, yang baik-baiknya kita ambil, itu yang kita kembangkan. Makanya komunikasi sangat penting Pak. Termasuk pada saat saya di Jakarta, bagaimana cara kita membangun komunikasi dengan orang-orang yang di Jakarta sana. Ternyata kemampuan itu sangat dibutuhkan. Bayangkan kalau pada saat itu kita nggak bisa komunikasi, ini nggak dianggap orang Pak. Ya, tapi alhamdulillah karena komunikasi kita bisa berhubungan baik dengan orang. Kemudian apalagi Pak? Pernapasan. Nah ini penting. Pernapasan ini saya sangat sarankan bapak-bapak latih setiap hari. Ada 2 teknik pernapasan. Pertama tekniknya 4-8. 4 yang ditarik dari hidung, lepaskan 8 detik atau 8 hitungan. Ini kalau bapak-bapak grogi, misalkan yang akan tampil grogi, tek 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 tek, coba pakai teknik itu Pak. Dia akan lama-lama akan lebih netral. Kenapa? Karena kita rileks. Boleh kita coba Pak ya? Boleh? 4 detik, nanti tarik, kemudian keluarkan 8 detik. Oke, kita ulang. 1, 2, 3. Tarik. Lepas. Ada yang sudah habis duluan? Nah, ya. Jadi kalau cara hembusnya itu harus berbunyi, Pak. Ya. Nanti diafragma kita itu akan mengembang. Jadi kita menjadi lebih santai dan lebih rileks, Pak. Makanya kalau orang yang lagi grogi, dia itu kan nggak santai, tegang. Oke, tangannya tegang begini, Pak. Kemudian dia apa? Kalau sudah tegang, dia akan bergetar. Kalau sudah tegang, Pak. Makanya kalau kita nggak tegang, dia nggak getar. Makanya kalau dia tegang, baru dia bergetar. Caranya bagaimana? Hangatkan tubuh kita. Salah satunya dengan pernapasan. Itu yang pertama, 4-8. Yang kedua, ini adalah sebuah penelitian dari Dr. Andrew namanya. Dr. Andrew mengatakan bahwasanya ini ada sebuah teknik pernapasan yang mana bisa membuat kita jauh lebih tenang. Teknik pernapasan ini digunakan oleh para tentara yang sedang berperang, Pak. Itu kan mereka kan butuh tidur ya. Walaupun dengan kondisi bombardir sana sini, mereka kan tetap harus tidur. Kita mungkin sulit tidur tuh, Pak. Tapi gimana caranya? Dalam hitungan 1 menit mereka tidur. Dengan teknik 4-7-8, Pak. Kalau mereka biasakan, ini bagus ternyata untuk orang yang insomnia, yang sulit tidur. Tekniknya 4-7-8. 4 ditarik lewat hidung, 7 yang ditahan, 8 yang dilepaskan dari mulut. Boleh kita coba? 4-7-8. Ingat Pak ya, ditahannya 7 detik, jangan tahan terus, Pak. Oke, nanti sulit ya. Oke. Coba 1 2 3, tarik 4 detik. 1 2 3 4, tahan 7. 1 2 3 4 5 6 7, lepaskan lewat mulut 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, lebih enak nggak, Pak? Lakukan berulang. Saran saya setelah kita bangun subuh, baru bangun tidur, coba latihan pernapasan itu, Pak.
di luar rumah. Saya sarankan di luar rumah karena udaranya kan lagi fresh ya sebelum subuh itu. Nah, latihan itu terus, itu diafragma kita ngebuka diafragma, dan kita pun bagus dalam kontrol nafas. Mau kita ngomong 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu insya Allah nggak serak suara kita, Pak. Kenapa? Karena kita terlatih suara diafragma, suara perut kita terlatih. Makanya orang yang menggunakan suara perut itu ngomong 4 jam, 5 jam, suaranya nggak habis-habis. Tapi orang yang menggunakan ini 1 jam, 2 jam suaranya sudah hilang itu, Pak. Suara saya udah hilang. Kenapa? Karena menggunakan ini. Makanya latih suara diafragmanya. Caranya latihan pernapasan tadi. Kalau misalkan bapak-bapak akan tampil bicara depan umum, memberikan pidato kah, kata sambutan kah, atau apapun, pada saat itu lakukan dulu pemanasan. Pemanasan, Pak. Pemanasan itu pemanasan tubuh. Saya selalu, Pak, begini. Kalau sudah mau tampil itu begini, Pak. Pasti akan lebih lega tubuh kita. Jadi nggak kaku, Pak. Kalau kaku itu terlihat, kita jadi kaku. Kalau saya akan tampil, misalkan seminar atau apapun, saya peregangan dulu, Pak. Saya keluar ruangan, saya akan peregangan. Kemudian bukan hanya tubuh, tapi juga wajah. Wajah itu dilatih, Pak. Namanya tekniknya lion face. Lion face itu, nah gitu, Pak. Boleh dicoba? Mulutnya ke depan terus buka. Coba, Pak. Terasa nggak di sini, Pak? Lebih ngebuka kita, Pak. Dan kita ngelatih senyum pada saat itu. Nah, setelah itu saya akan masuk ruangan. Dengan saya buat senyum, saya jalan seperti biasa. Itu redanya luar biasa. Tapi pakai teknik pernapasan. Udah tenang, saya masuk. Setelah masuk, saya akan ngajak ngobrol orang kiri kanan saya. Tentang apa? Bebas. Untuk mengalihkan perhatian, Pak. Karena pernah pada saat itu saya tampil di UIN, Pak. UIN saya tampil, yang hadir 2.500-an orang. Saya harus duduk di depan. Saya lihat satu atrium itu penuh. Begini juga saya, Pak. Waduh, ini luar biasa juga ya. Saya agak panik juga. Wah, luar biasa. Akhirnya saya turun lagi. Saya turun ke sebelah, ke belakang stage itu. Kemudian saya peregangan, wajah, terus senyum-senyum, kemudian pernapasan. Setelah itu saya naik ke atas. Udah hilang, Pak. Malah saya jadi antusias. Wah, kapan lagi nih? Wah, nggak sabar, Pak. Kalau saya nggak peregangan, atau misalkan kita nggak peregangan, nggak ada namanya latihan pernapasan. Kalau misalkan dibilang 5 menit lagi ya, di dalam napas kita, Pak. Kenapa? Karena semakin luar biasa. Makanya teknik pernapasan ini penting untuk kita pelajari. Sampai di sini bisa dipahami, Pak, ya? Intinya siap ini adalah bagaimana caranya kita berlatih tentang verbal, vokal, dan visual. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, Pak, sebelum kita praktek? Oke. Bedanya intonasi sama artikulasi kan sebenarnya? Intonasi itu nada berbicara. Artikulasi itu kejelasan dalam berbicara. Contoh, kita pakai artikulasi, tapi nggak pakai intonasi. Misalkan ya, belajar public speaking itu sangat menyenangkan. Nah, kan datar. Tapi jelas nggak? Jelas? Belajar public speaking itu sangat menyenangkan. Jelas. Itu artikulasi yang saya pakai. Tapi nggak pakai intonasi. Tapi kalau saya pakai intonasi, belajar public speaking itu sangat menyenangkan. Lebih enak, lebih berirama. Makanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu datar, flat. Artikulasi jelas. Tapi kalau sudah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikulasi kejelasan, intonasi nada. Dia masih banyak lagi tuh, Pak. Pemenggalan kata ada lagi. Frasa-frasa ada lagi. Macam-macam, tapi ini secara umum sih. Nah, ini secara umum yang kita gunakan. Ekspresi bagaimana, Ustaz? Senyum. Ya, karena dia di wajah. Ekspresi. Sampai saya latihan, ada latihannya 5 ekspresi. Sedih, senyum, sedih, bahagia, marah, bingung. Ada satu lagi, kita latihan 5. Tapi ekspresi itu tergantung orang yang di depan. Dia pakai kertas, misalkan Bapak megang sedih gitu ya, megang bahagia, megang marah, megang bingung gitu ya. Kemudian saya lagi ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tiba-tiba ngangkat sedih. Saya mesti harus sedih, langsung seketika mesti sedih. Nah, itu cara latihannya. Tapi itu nanti, kapan-kapan kita akan belajar seperti itu. Ini adalah basic-basicnya kalau kita ingin belajar berbicara dengan baik. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita praktek?
Ada? Apa mungkin ada yang mau ditanyain? Kalau latihan yang tadi latihan pernapasan tadi, itu lebih bagus dari hidung keluarnya atau dari mulut? Mulut. Kenapa dari mulut? Karena kita berbicara itu kan napasnya dari mulut. Nah, memang ada satu teori. Ini hanya pada saat kita bicara. Ngambil nafasnya lewat mulut, nariknya lewat mulut. Narik mulut, keluarnya lewat mulut juga. Pada saat kita bicara. Kalau misalkan kita bicara, kalau ngambil napas lewat hidung, itu kelamaan, Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kelamaan. Ada sepersekian detik. Tapi cara ngambil napasnya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan itu saya ngambil nafas tadi, nggak kelihatan. Kenapa? Karena saya cepat. Nah, kalau ngambil nafas lewat mulut, itu mesti cepat. Nah, itu langsung penuh. Itu harus dilatih, Pak. Ada salah satu coach vokal ya. Dia mengatakan seperti ini, maaf nih, napas anjing. Dia mengatakan itu napas anjing. Tapi itu memang bagus untuk diafragma kita. Cara latihannya. Itu kalau dilatih, Pak, itu napas kita memang jadi kuat. Jadi kuat. Makanya kalau kita sering latihan lari, misalkan jogging ya. Kemudian pas akhirnya apa? Akhirnya napas kita jadi bagus. Nah, itu cara latihannya. Memang namanya apa ya? Latihan pernapasan anjing sih istilahnya dari vokal itu ya. Tapi ya namanya tekniknya itu memang benar. Dan itu kita sudah praktekin dan membuat napas kita memang kuat memang. Tapi jangan di depan orang, Pak. Bahaya. Lagi di lampu merah. Karena agak aneh juga, Pak ya. Agak aneh juga. Di kamar mandi boleh. Boleh. Di luar, di depan rumah boleh. Ya. Intinya saya sarankan latih 3 tadi. 48, 478 dan ini dilatih, Pak. Napas anjing itu dilatih. Nanti kalau nggak percaya coba buktikan. Sebulan aja terasa napasnya lebih panjang. Dan untuk pembicara di depan umum itu minimal hembusan nafasnya 18 detik, Pak. Untuk pembicara yang aman 18 detik. Kalau di bawah itu dia masih ngos-ngosan. Boleh kita coba? Abang mungkin? Boleh berdiri? Ya, kita coba hitung 18 detik. Oke. Tarik napas 4, coba keluarkan 18 detik. Oke. Tarik napas. Oke, keluarkan. Keluarkan dari mulut. Ya. Tarik dulu 4. Keluarkan. Sebelas, ya, 11. Boleh dicoba lagi. Caranya tarik napas pelan-pelan. Coba kita berdua ya. 1, 2, 3, 4. Lepaskan 18 detik. $20, Pak. Bisa ya? Nah, silakan. Jazakallah khair. Nah, kalau kita nariknya itu dan kita keluarkan, kita fokus, Pak. Kita memang benar-benar fokus itu sampai. Tapi kalau belum sampai, sering dilatih. Sering dilatih, Pak. Kalau sudah sering dilatih, nanti baru bagus pernapasannya. Kalau kita ngomong di depan itu enggak gitu. Karena kalau kita misalkan lagi ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agak gimana gitu, terlihat groginya kita. Orang grogi itu napasnya jadi pendek. Kenapa? Karena jantungnya cepat. Makanya kalau bapak-bapak lagi lari kemudian berhenti, itu jantungnya lagi kenceng-kencengnya. Coba, nggak ada yang napasnya normal, Pak. Lari-lari nggak ada, pasti ngikutin si jantungnya. Makanya kalau orang yang lagi lari tiba-tiba dia jantungnya cepat, agar lebih stabil gimana? Nah, nanti langsung stabil. Baru dia langsung santai, rileks, Pak. Nanti itu dilatih terus, Bang ya. Minimal 18 detik.
Oke, boleh kita coba sama-sama pernapasan. Saya akan hitung coba. Kira-kira siapa yang nyerah duluan? Oh, enggak ya. Saya yakin bisa, Pak. Kalau serius bisa, kalau fokus. Oke, kita coba hitung ya. Tarik 4 detik. 1, 2, 3, 4, lepaskan. Udah, Pak. Itu udah 25. Ya. Tapi yang nyerah tadi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi di sini ada nggak? Pas ya? Bisa tadi ya? Nah, hanya 6 orang. Kalau serius, Pak. Dan bayangkan kalau itu kita latih setiap hari. Bukan hanya bagus pernapasan kita, tapi kita sehat, Pak. Kita sehat. Orang sehat itu pernapasannya bagus. Makanya kita nanti coba sambil jalan pagi latihan pernapasan. Lama-lama akan bagus. Kalau sudah bagus pernapasannya, stamina kita oke. Kalau sudah stamina kita oke, penampilan kita itu bagus, Pak. Sampai sini bisa difahami ya? Oke, silakan, Pak. Kalau nggak salah pernah juga menarik seperti bayi gitu katanya. Jadi di nafas itu di perut gitu, bukan di dada. Bukan di dada, jangan di dada, di perut. Di perut, Pak. Kenapa? Karena kita menggunakan otot perut. Otot perut dengan otot ini itu kan terlihat. Kalau ini kita injek masih oke. Tapi kalau di sini, Pak, nggak bisa. Diinjek bisa mati. Kenapa? Ototnya tipis. Makanya kalau kita menggunakan ini, kita bisa ngomong lama dan napas kita di sini, Pak, bisa ngomong lama. Tapi kalau di sini napas kita sudah pendek dan gampang serak suara kita. Caranya nggak, Pak? Ngantisipasi agar nggak pakai ini. Ini yang diturunin, Pak. Ini dagu yang diturunin. Kalau sudah begini, udah narik yang ini, Pak. Kalau sudah narik, ke sini suara kita. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepancing. Ada kok orang yang ngomongnya gini, Pak. Ada. Makanya coba nunduk. Agak nunduk dan berlatih suara perut. Cara latihan suara perut yang tadi, napas tadi. Nah, ini suara perut. Nah gitu ya. Turun naiknya harus diperhatikan. Agar suara kita bagus, diafragma kita lebih ngebuka. Nah, itu yang penting. Oke, ada lagi mau dipertanyakan? Oke, siap. Pengaruh pernapasan dengan kondisi hati. Pernapasan? Dengan kondisi hati. Pasti. Orang yang lagi marah, napasnya cepat, Pak. Wah, itu marah deh, Pak. Kalau orang yang lagi bahagia, itu biasanya santai, rileks deh, Pak. Kenapa? Karena itu sudah bawaan. Makanya kalau kita lagi marah, kita suruh duduk, Pak, agar rileks memang. Ya, santai. Berbaring itu lebih rileks lagi. Makanya kalau kita tidur itu berbaring, Pak, nggak ada yang berdiri. Itu memang agama kita tuh dahsyatnya luar biasa. Makanya pernapasan yang paling enak itu pada saat kita tidur, kan. Gitu. Dan kita baring ke sebelah kanan. Kenapa? Jantung sebelah kiri, Pak. Kalau dia terhimpit, dia lebih sulit untuk bernapas. Maka kita sebelah kanan, lebih lega. Makanya agama kita tuh luar biasa. Pernapasan itu hati kita tuh nyangkut, Pak. Nyangkut. Maka kalau Bapak lihat orang yang lagi napasnya, biasanya sabar. Orang ngelus-ngelus dada, sabar. Kenapa? Karena napasnya lagi kenceng, kerasa. Orang lagi, misalkan dia lagi grogi, lagi marah, itu biasanya cepat napasnya. Kalau misalkan lagi capek, Pak, pelan dia. Kalau lagi santai dia pelan, Pak. Kalau misalkan abang lagi marah, saya yakin cepat napasnya. Ya, kenapa? Karena jantungnya udah begini, darahnya udah mendidih sampai ke kepala ubun-ubun. Udah mau marah, udah mau nincu orang mungkin. Makanya napasnya cepat. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Ini napas tadi kalau tadi kan 4 semuanya. Kalau dilebihkan pengaruh nggak? Enggak pengaruh. Tapi ini adalah sebuah teknik yang memang 4 itu sebenarnya agak sulit. Coba 1, 2, 3, 4. 1, tarik, 2, 3, 4. Udah agak sulit. Karena di atas 5, 6 itu agak sulit, Pak. Nah, udah standar. Jadi 1. Oh, udah agak sulit kita. Kenapa? Ini udah penuh. Napas kita sudah penuh. Nah, makanya ada orang-orang yang nyelam itu bisa lama.
1 menit dia tahan nafasnya bisa. Ada yang 2 menit, ada yang 3 menit karena dia latihan pernapasan. Nah, pernapasan itu penting. Jadi kalau pernapasannya sudah bagus, nanti kalau Bapak di depan itu groginya bisa kurang. Dan menghadapi orang kurang. Dan jangan lupa kalau sudah di depan, pastikan pertama itu senyumnya ada. Percaya atau nggak percaya, itu mengurangi yang namanya grogi kita. Nah, kita lebih santai ngelihat orang. Walaupun kita grogi, nggak terlihat, Pak. Nggak terlihat. Kalau misalkan kita Assalamualaikum, wah udah tegang gini ya Pak ya. Nah, kenapa? Kelihatan ya. Tapi kalau misalkan, walaupun saya grogi Pak, tapi kalau saya senyum, nggak terlalu kelihatan. Ya, apalagi kalau tangan saya ke depan. Tangan ini memang begini. Ada yang begini, ada yang begini. Asal jangan begini. Kalau udah begini udah agak beda ya. Ya, yang penting begini, di depan pusar aja, di depan pusar kita. Jangan begini. Kalau begini, itu terlihat kita itu nggak siap orangnya. Kan nggak enak lihat gini Pak. Tambah lagi kita gini-gini. Tangan jangan pernah ke belakang Pak. Jangan pernah ke belakang. Atau laki-laki biasanya begini Pak. Ini pasti naik. Kalau sudah naik, terlihat kondisi tubuh kita tertutup. Begini. Kan nggak enak. Makanya coba perhatikan rata-rata pembicara. Mic-nya begini Pak. Kalau dia pegang mic begini. Jangan begini Pak. Begini penyanyi Pak. Ya, begini. Oke, begini cara megang mic. Dan ini coba lihat tangannya. Santai. Makanya kalau tangan kita di bawah, ketika kita akan begini itu kan lama ngambilnya. Tapi kalau begini, tinggal bergeser. Makanya lebih santai. Orang yang begini agak sulit. Jadi agak lebay dia Pak. Agak jauh gitu. Nah, makanya teknik tangan itu sangat menentukan. Percaya nggak percaya, coba dipraktekin. Ketika nanti kita latihan, coba Bapak ke depan dengan gaya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak pede, ngeliat mata orang aja nggak pede. Kenapa? Karena dari posisi tubuh dia udah nggak percaya diri. Tapi ketika dia tampil, dia dengan senyuman. Ketika ngeliat orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teknik melihat mata orang itu ada teorinya juga Pak. Jangan lama-lama Pak. Agak aneh juga. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seolah-olah ini sama abangnya aja. Padahal masih ramai yang lain. Maka pada saat kita akan tampil bicara di depan umum, langsung bagi 3. Tengah, kiri, dan kanan. Itu langsung bagi 3 aja. Jadi ketika kita tampil, misal, kita berdiri di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Abu Al-Fatih. Hari ini saya Ana. Kan begitu caranya. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat juga lucu juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Riko Abu Al-Fatih. Ini kan aneh juga, ya. Tapi santai, dibagi. Kalau misalkan nggak berani lihat mata orang, lihat ininya Pak. Ini, perhatikan ininya. Kalau kita memang nggak berani lihat mata orang, perhatikan ininya Pak. Orang nggak akan tahu lihat ininya. Seperti hari ini, saya lihat apa Pak? Lihat Bapak kan ya? Tapi saya lihat ininya. Kalau misalkan audiens kita rame, banyak, jangan lihat yang di depan dulu Pak. Kalau kita lagi grogi ya, lihat yang paling belakang. Assalamualaikum, padahal kita lihat tembok Pak. Ya, ini agar kita lebih menjaga ini aja. Ya, namanya di awal-awal kadang-kadang nervous ya. Nah, jadi kalau sudah bagus mentalnya, Assalamualaikum, tapi ditambah senyum, Pak. Energinya ada. Tangan nih, tangan ini sangat mempengaruhi Pak. Ini adalah penegasan dari verbal kita. Ibaratnya contoh, saya mengatakan saya dengan saya lebih kena kemana Pak? Saya. Anda lebih mana? Ketika saya mengatakan lingkaran lebih mana? Lebih enak itu Pak. Bayangkan, coba Anda bayangkan. Ini penting Pak. Ini penting. Lebih menarik, kenapa? Karena kita makhluk visual Pak. Melihat sebuah benda ataupun yang bergerak. Kita lebih suka ngeliat itu. Maka pada saat Bapak akan berbicara, pastikan tangannya ini main aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asal jangan begini-begini terus. Agak aneh juga. Tapi dia mengikuti apa yang kita bicarakan. Kalau seandainya, nah makanya kalau kita begini enak. Dan ini dilatih. Contoh, saya, Anda, itu dilatih. Saya, Anda, kalian, semuanya, lingkaran, kotak, nah gitu.
Banyak hal yang bisa kita pelajari. Dalam nunjuk orang juga kita mesti perhatikan. Gini Pak ya, lebih sopannya kan begini. Silakan Pak. Jangan gini Pak. Ini intimidasi. Seolah-olah. Coba Bapak Pak, enggak sopan. Berdosa saya rasanya. Pak silakan Pak. Itu lebih sopan. Attitude Pak. Agak kasar. Silakan Pak. Atau kalau mau nunjuk tidak begini, bisa dengan 3 jari Pak. Silakan Bapak. Nah. Atau silakan Pak. Itu lebih sopan. Tapi jangan pernah begini. Ya. Pak, wah agak aneh juga ya, nggak enak. Makanya cara ini saja, hal-hal kecil ini kalau kita luput dari ini Pak, itulah yang persepsi yang muncul kita itu orangnya nggak bagus. Padahal kita sudah belajar gitu. Makanya yang ingin saya harapkan kita semua di sini itu mudah-mudahan Allah mudahkan dalam mempelajari komunikasi. Sehingga mudah-mudahan banyak orang yang dapat hidayah lewat diri kita Pak. Apakah lewat penampilan kita saja atau lewat mulut kita? Bisa jadi Pak, ini bisa jadi. Ini banyak bukti. Orang yang sudah jenggotan misal, tapi dia nggak banyak ngomong memang. Tapi kalau ketemu orang dia ramah, senyum. Kalau misalkan ada kemalangan dia duluan Pak, bantu. Pertanyaannya, orang senang nggak dengan orang ini Pak? Senang. Seperti apapun kepercayaannya yang dia anut, orang akan maklumi Pak. Kenapa? Karena dia sudah tampil duluan dengan attitude dan sikapnya. Itu yang saya harapkan sebenarnya. Bagaimana kita menjadi percontohan untuk orang-orang ketika kita itu bagus dalam akhlak. Akhlak itu komunikasi. Assalamualaikum. Senyum itu kita belum ngomong, senyum aja itu sudah ada attitude-nya. Nah, ibaratnya dengan senyuman seperti itulah kita belajar. Siap Bang ya? Ya Pak ya, kita belajar insya Allah besok kita sudah mulai memperlihatkan bahwasanya kita adalah orang yang berakhlak. Satu hal kemarin salah satu asatis kita pada saat itu ada sekitar 180 orang pada saat itu di masjid. Kita pada saat itu lagi ada Ustadz ngasih ceramah lah ya. Beliau mengatakan gini, salah satu kelompok lah, beliau mengatakannya, salah satu kelompok yang inisialnya J Pak. Mungkin kita sama-sama tahu ya, J. Itu menang dalam akhlak. Banget Pak. Menang dalam akhlak. Di pelosok-pelosok coba Bapak lihat. Dia masuk tuh Pak. Cuman akidah yang perlu diperbaiki. Tapi beliau mengatakan, saya mengakui dalam bab adab, bab akhlak, menang mereka. Bagus mereka. Tapi memang yang perlu diperbaiki adalah tauhidnya ataupun akidah. Kita insya Allah akidah sudah benar, cuman adab yang belum. Nah makanya bagaimana caranya, itulah kita belajar Pak. Nggak perlu mulai dari orang banyak, kita pribadi dulu sendiri-sendiri nih. Mudah-mudahan misalkan dari abangnya yang sudah bagus, tertularkan ke orang lain. Bapak-bapak semua di sini tertularkan ke orang lain. Misalkan 10 orang di sini, masing-masing di luar sana berubah 10 orang, sudah 100 orang yang luar biasa di luar sana berubah Pak. Dari 100 orang nanti masing-masing 10 orang bisa mengubah orang lain, sudah 1000 orang loh Pak. Semakin banyak. Tapi gara-gara kita sendiri yang sudah jenggotannya panjang, celananya sudah naik, gak mau senyum, kalau ngobrol itu pedes, kalau ngomong itu nyakitin orang, gara-gara kita satu orang, satu kampung bisa gak suka dengan apa yang kita pahami. Nah itu bahayanya Pak. Gara-gara satu, itu semuanya itu kena tuh Pak. Kena. Saya pernah masuk dalam sebuah komunitas bisnis Pak. Masuk sebuah komunitas bisnis, ya penampilan saya begini, orang pasti ngelihat Pak, atas bawah, ada agak curiga dia ya. Tapi saya biasa aja, assalamualaikum, saya pernah diri, saya ngobrol, biasa aja Pak. Sampai nyeletuk satu orang, Coach Riko Salafi ya? Oh iya, alhamdulillah. Oh ada ya Salafi kayak gini ya? Saya juga aneh, emang Salafi itu ngapain gitu ya? Iya maksudnya suka senyum gitu. Emang selama ini di pikiran mereka tuh apa? Sebenarnya teman-teman Salafi itu rata-rata suka senyum, benar gak Pak? Mungkin hanya saja kurang bisa mengekspresikan dirinya. Itu takut salah, takut ini ya. Tapi Pak, yang ingin saya sampaikan, mulai sekarang dan ke depan kita berusaha untuk menjadi pribadi yang mudah-mudahan dari pribadi kita ini itu bisa menjadi dakwah dan bisa menjadi hidayah, asbab hidayah untuk orang lain. Amin ya Pak ya? Amin. Oke, kita boleh latihan Pak? Sebentar, kita boleh latihan ya. Kita sudah masuk jam 10. Kita latihan hari ini tentang ini Pak. Siapa diri kita? Ngobrol di depan, coba sampaikan tentang siapa dirinya.
Tapi nggak pakai nama, nggak pakai tempat lahir, nggak pakai yang umum-umum, nggak pakai. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya, itu kan udah biasa Pak. Contoh, saya adalah orang yang pemalu, yang mana kalau saya menyampaikan sesuatu itu saya agak grogi. Nah itu kan tentang diri sendiri, tapi tidak tentang nama, tempat tinggal, keluarga, tahun lahir, nggak pakai itu. Bisa dipahami Pak ya? Bisa? Siapa yang mau coba ke depan? Ayo, siapa yang mau coba di depan? Jangan malu-malu Pak. Dia mesti praktek. Ilmu ini mesti dipraktekin. Nanti kita pelan-pelan akan mengubah cara bicaranya. Pertama kita berani dulu. Kedua nanti cara bicara itu baru diubah. Insya Allah. Oke, siapa yang mau berani? Ada Pak? Wah ini pura-pura lihat segini sama. Atau saya tunjuk boleh? Silakan mantap Pak. Oke. Nggak usah lama-lama. 1 menit aja cukup. Ya 1 menit aja cukup. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali ada yang mau mencoba masakan mana nggak? Masya Allah. Buka lah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Belum? Belum lagi. Belum. Apa lagi yang Bebas. Tentang diri Bapak apa bebas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang jadi masalah. Nah, oke. Misalkan gini, kita coba dari yang paling mudah. Nama dulu, oke? Nama, domisili, dan profesi. Tapi pada saat kita bicara, jangan banyak bergerak. Misalkan kita gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Abu Al-Fatih. Saya tinggal di Jalan Paus, domisili. Nah gitu ya. Tapi dengan santai. Jangan. Nah, ini sebenarnya adalah efek grogi. Efek grogi akan membuat kita banyak bergerak. Maka kita manipulasi. Cara manipulasinya apa? Senyum dan jangan banyak bergerak. Oke? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yos Rizal. Saya tinggal di Garuda Sakti kilometer 3. Usaha saya jualan kedai nasi. Kedai nasi. Oke. Siap. Jazakallah khair. Silakan Pak. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bayangkan kalau misalkan bapaknya kan punya kedai nasi, ya, tapi bagus dalam bicara. Ketika dalam perkumpulan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa ada di depan bapak-bapak. Saya sekarang ada sebuah usaha yang kalau bapak-bapak singgah di sana itu kalau soal rasa Pak, itu insya Allah akan melekat di hati. Oh, akhirnya orang penasaran Pak. Ini makan di mana? Ya, pengen coba. Akhirnya pengen coba kenapa? Karena bagusnya komunikasi. Bisa persuasi, bisa merayu orang, bisa membuat orang penasaran gara-gara komunikasi. Itulah pentingnya. Oke, kita latihan boleh ya? Latihannya pertama, jangan lupa senyum. Oke. Kemudian boleh berdiri, Pak. Saling cari temannya satu persatu, boleh? Ya. Boleh? Cari temannya satu persatu, boleh? Saling berhadapan, boleh, Pak? Oke. Oke ya. Nah, sudah dapat teman semua ya? Nah, sekarang gantian, Pak. Gantian yang sebelah sana. Itu yang pertama, di sini yang kedua. Berarti yang pertama dulu yang ngomong nanti Pak ya. Ngomongnya seperti kita bertemu dengan orang baru. Salam, nanya kabar, tinggal di mana, kerjaannya apa. Tapi ingat Pak, pakai senyum. Saya ingin lihat seperti apa ekspresi kita ketika kita berkenalan dengan orang lain. Anggap yang di depan kita nggak kenal. Walaupun kenal, tapi anggap nggak kenal. Ya, misalkan contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari mana Pak? Nah, dengan gitu, kita anggap ketemu. Nah, gitu ya. Bisa ya? Yang di situ dulu. Boleh? Yang di situ dulu. Oke, 1, 2, 3, silakan.
Oke, gantian, boleh? Gantian. Lanjut dulu. Sampai ngalir. Sampai ngalir ya, sampai ngalir. Lanjut. Masya Allah, ini lagi latihan komunikasi. Bagaimana cara berbicara dengan baik menggunakan 3V, verbalnya, vokalnya, dan visualnya. Masya Allah. Di sini terlihat sudah mulai ngalir nih teman-teman untuk bicara. Masya Allah. Oke, siap ya? Siap. Jazakumullah khair. Boleh, silakan duduk, Pak. Siapa tadi yang sudah mulai kehabisan bahan untuk ngobrol? Sudah sulit. Nanya apa lagi ya? Ada, Pak ya? Nanya apa lagi? Terlihat tadi di awal-awal ketika bapak-bapak semua itu sudah langsung senyum, Pak. Terlihat enak nggak melihat saudaranya senyum? Enak, Pak. Nah, nanti itu sering dilatih. Kenapa? Karena komunikasi itu nggak semudah yang orang kira sebenarnya. Ketika bertemu dengan orang, gimana cara membuka pertanyaan ya? Gimana caranya biar asik ya ngobrol? Ada rahasianya. Insya Allah kita akan bahas nanti di kelas-kelas berikutnya bagaimana cara misal. Dalam komunikasi itu ada 3 teknik. Pacing, digging, dan leading. Itu ada lagi, Pak. Pacing itu memberikan sebuah persamaan, penyamaan. Digging itu menggali sebuah informasi yang kita butuhkan. Dan leading memimpin sebuah pembicaraan. Misalkan, contoh. Di sini ada orang Sumber nggak? Contoh. Misalkan, abang orang mana, Bang? Pariaman. Masya Allah, orang awak rupanya. Langsung ngalir nggak, Bang? Langsung ngalir. Kenapa? Sama, Pak. Tapi kalau misalkan saya tanya, orang mana, Bang? Orang Sumbar. Oh, kerja di mana, Bang? Saya anggap angin lalu Sumbarnya nggak nyambung, Pak. Dia jadi dingin, jadi kaku. Jadi kalau komunikasi coba perhatikan, ya kita perhatikan. Gimana asli, Bang? Weh, orang awak, Masya Allah. Nah, coba pulang. Kalau udah ngomong kayak gitu, langsung ngeblend, langsung ngalir. Itu rahasia komunikasi. Cari persamaan di awal. Jangan cari perbedaan, Pak. Cari perbedaan, siap-siap kita bentrok, Pak. Misalkan nih kalau kita lihat saudara kita mungkin tidak semanhaj, nggak usah dibahas-bahas, Pak. Untuk di awal tuh nggak usah dibahas-bahas. Memang kita girohnya luar biasa untuk dakwah, Pak ya, tapi sabar dulu. Sabar, Pak. Sabar. Kenapa? Karena dengan kesabaran nanti insya Allah. Gitu ya, Pak ya. Jadi cari dulu persamaan. Oh, di mana ngaji? Oh, di sini. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Walaupun berbeda dengan kita. Tapi mudah-mudahan suatu saat dia ikut dengan kita. Itu loh maksudnya. Karena kalau kita langsung dakwahin, dia mikir, ente siapa? Gitu. Kuliah di mana? Emang sudah S berapa? Gitu. Jangan-jangan es lilin katanya gitu ya. Intinya apa? Dalam komunikasi itu semua ada teknik. Ada teknik, Pak. Dan percaya atau tidak percaya, orang yang bagus komunikasi temannya banyak. Di mana-mana temannya banyak. Apalagi banyak yang menguasai komunikasi atau bahasa-bahasa lain. Ketemu dengan orang Medan, bisa logat Medan. Ketemu dengan orang Ambon, bisa logat Ambon. Ketemu dengan orang Bandung, bisa logat Bandung. Itu temannya banyak, Pak. Percaya nggak percaya banyak. Maka cari persamaan, jangan cari perbedaan. Walaupun kita beda, sabar sebentar. Tapi kita tetap untuk cari persamaan. Apa yang bisa sama dengan kita? Contoh misalkan, Bang Jeffnya kesini naik motor besar. Moge gitu ya. Nah, ini bisa kita cari persamaan. Contoh, Masya Allah keren motor nih, Bang ya. Ini motor tahun berapa, Bang?
Apa jenis ini gitu ya? Ini wah masya Allah keren banget. Saya dulu pengen. Wah kalau sudah ngomongin tentang motornya suka nggak Pak? Suka. Berbicaralah tentang yang orang lain suka, bukan tentang yang kita suka. Terakhir sebelum saya tutup kelas ini, saya ingin kasih tahu ketika bapak-bapak untuk membuka sebuah pembicaraan di awal bertemu dengan orang baru, stop, jangan banyak ngomong Pak. Jangan banyak ngomong. Kita banyak mendengar. Bertanya dan kita dengerin. Bertanya kita dengerin. Alhasil apa Pak? Pertanyaannya, orang lebih suka didengarkan atau mendengar? Didengarkan Pak. Kalau misalkan nih saya ketemu dengan abangnya, pertama kali ketemu saya dengerin, oh iya bang ya masya Allah, di mana bang? Cerita beliau terus ya. Suatu saat mungkin saya akan ajak ngobrol, ajak ngopi, bang kita ngopi yuk, ayo. Kenapa? Karena dalam pikiran beliau saya ini enak untuk diajak ngobrol, bisa mendengar dengan baik. Tapi kalau misalkan pertemuan pertama saya udah ngobrol dari A sampai Z, gini bang, kalau misalkan begini, ketemu kedua saya ngajak ngobrol, bisa nggak kita ngobrol? Aduh saya lagi kerja nih, banyak alasan, ya banyak alasan. Makanya teknik komunikasi di pertama jangan banyak bicara, banyaklah bertanya. Tapi bertanyanya juga jangan asal nanya terus, orang juga nggak suka ditanya gitu ya. Apalagi kalau tanya sampai ke privasi, nggak boleh. Ada adab-adabnya. Misalkan ada orang nanya, udah nikah bang? Alhamdulillah udah. Masya Allah, orang mana istrinya? Oh orang Bogor. Oh istrinya suka makan favoritnya apa? Kita risih Pak ya. Kok istri kita ditanya-tanya terus gitu? Makanya dalam bertanya juga ada caranya. Kalau kita tanya satu, kemudian dilebarkan. Contoh misalkan, Bapak asalnya dari mana? Oh saya Sumatera Barat. Oh sumbernya di mana Pak? Kan saya sambung lagi itu. Misalkan di Pariaman. Oh Masya Allah Pariaman. Udah jarang pulang atau sering pulang? Saya fokus di situ Pak. Kenapa? Saya menggali sebuah pertanyaan yang membuat beliau betah. Kalau dia sudah mulai berbicara, kita dengerin. Karena orang yang bagus dalam mendengarkan, dia biasanya lebih bijaksana Pak. Keputusan yang bagus, yang baik lahir dari mendengar yang baik. Orang yang tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, itu biasanya sering salah. Tergesa-gesa. Wah ini kayaknya kamu salah deh. Padahal belum tentu. Kita dengerin dulu, maunya kita dengerin dulu. Maka pada saat ini yang harus bapak-bapak perhatikan, bagaimana kita berkomunikasi itu dengan baik dan benar. Sampai di sini bisa dipahami Pak ya? Nah, tadi hanya sekilas aja cara kita belajar. Insya Allah ke depan kita akan belajar lebih intens lagi. Bagaimana bapak-bapak ke depan itu bicara minimal 3-5 menit satu orang. Ya, jangan takut Pak. Latihan tempatnya salah. Kalau enggak di mana lagi kita akan bicara. Misalkan Bapak ingin bahas apa? Bebas. Mau membahas tentang bab sholat kah? Bebas Pak. Membahas tentang bab tauhid kah? Bebas. Tapi yang penting kita kuasai. Yang kita kuasai. Sepakat Pak? Tapi jangan sampai gara-gara saya bilang ini besok nggak datang. Wah nanti saya nggak Pak. Ya, ibaratnya gini. Kenapa saya minta seperti itu? Karena public speaking nggak bisa hanya teori. Dia mesti praktek. Nanti kalau misalkan Bapak tampil di depan. Sholat itu mungkin kita ngomongnya terbata-bata. Yang pertama Pak. Yang kedua. Yang ketiga. Keempat, 5, 6, 7 dan seterusnya. Lama-lama lancar. Benar. Lama-lama lancar dan terbiasa. Kalau sudah terbiasa misalkan, Bang Jeff besok bisa ini nggak? Kasih kata sambutan. Oh insya Allah siap. Wah udah enak aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bagus Pak. Bisa jadi kapan-kapan jadi host di sini sama Ustadz ya kan? Bisa jadi kapan-kapan. Oke? Semua kualitas itu bisa jadi kita punya Pak. Hanya saja terpendam mungkin. Tidak kita asah. Ya, bisa dipahami ya. Intinya komunikasi ini jangan sampai tidak dipelajari. Teruslah belajar setiap hari. Public speaking, bicara di depan umum. Kalau komunikasi personal setiap hari. Kadang-kadang kalau kita tampil di depan umum kan nggak setiap hari ya. Tapi kalau personal kan setiap hari. Bertemu dengan orang, senyum, ramah. Stop dulu untuk menghakimi orang misalkan, ya kita mendengarkan dengan baik. Akhirnya apa? Insya Allah kualitas kita akan naik. Dan di mata orang persepsi terbangun. Ini orangnya baik loh. Kalau ini orangnya banyak cerita nih, nggak usah. Ini wah dikit-dikit nih haram nih. Ini dikit-dikit nih bid'ah nih. Udah gitu aja orang Pak. Kenapa? Karena yang dia dengar kan gitu terus. Kan nggak selalu begitu Pak. Ibaratnya asatis kita aja. Berdakwah juga pada tempatnya mereka. Pada saat mereka lihat peluang dakwah, beliau dakwah. Pada saat beliau mendengarkan, beliau mendengarkan.
Begitulah kita lihat asatidz kita itu kan bijaksana dalam melihat sesuatu. Itu karena ilmu, Pak ya, karena ilmu. Makanya di sini yang saya harapkan kita lakukan apa yang kita bisa, mulai dari komunikasi, adab dan attitude kita nih yang kita perhatikan. Bisa ya, Pak ya, insya Allah ya. Kita akan ketemu di 2 pekan lagi. Ya, 2 pekan lagi. Nanti akan saya kasih tahu ke Bang. Hari Kamis insya Allah. Ya, siap praktek, Pak ya. Berani praktek, Pak ya. Berani insya Allah. Jangan takut, Pak. Ya, di depan ini hanya teman-teman kita nih. Kalau salah paling hanya ketawa-ketawa kecil lah gitu ya. Tapi kita berusaha latihan terus. Saya, Pak, alhamdulillah selama 20 tahun lebih ada satu latihan yang nggak pernah saya tinggalkan. Kecuali saya sakit keras misalkan gitu ya. Saya nggak latihan. Latihannya lah bicara sendiri, Pak. Bukan seperti orang gila, bukan. Tapi misalkan nih, contoh, saya hari ini belajar tentang ini, ngajar ini. Maka beberapa hari sebelumnya saya ulang-ulang nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Hari ini saya akan mengajarkan saya bicara sendiri tentang materi yang saya sampaikan. Agar apa? Agar saya sampai di depan itu sudah lancar aja. Sudah terbiasa. Itu sudah 20 tahun lebih yang saya latih. Gitu, Pak. Di lampu merah kadang kalau kita naik motor, saya bicara sendiri kok, Pak. Ya, kita pakai helm ya. Kan nggak kelihatan. Assalamualaikum, ya apa kabar? Apa yang teringat di saya, itu saya ulang. Apa yang teringat? Misalkan saya teringat tentang public speaking, saya bicara tentang public speaking. Yang teringat misalkan tentang dakwah kita, saya akan coba bagaimana cara saya masuk ke orang-orang. Misalkan bagaimana tentang jenggot misalkan gitu ya. Gimana caranya saya berdakwah dengan orang tentang jenggot yang nggak nyakitin hati orang. Gimana cara masuknya yang nggak menghakimi orang. Itu saya ulang-ulang, Pak. Sehingga kalau ketemu dengan orang, itu sudah hasil evaluasi. Ya, misalkan, Bang, kenapa nggak berjenggot? Itu kan langsung marah orang. Benar nggak? Kita tanya, kenapa? Emang kenapa? Akhirnya orang kan begitu. Kalau kita nggak latih caranya, maka kita yang akan sulit. Kita yang akan sulit. Maka insya Allah 2 pekan ke depan kita akan latihan berbicara di depan. Materinya itu insya Allah tergantung bapak-bapak semua aja. Bebas mau berbicara tentang apa. Yang penting bicara 5 menit. Assalamualaikum, ada pembukaannya, ada tegur sapanya, kemudian ingin membahas apa. Ini yang diingat, Pak. Harus ada senyumnya, intonasi suaranya, nada harus ada, artikulasi kejelasannya harus bagus, penekanannya harus ada, power suara, oke, kekuatan suaranya harus ada, dan pernapasan. Pernapasan ini nggak akan terlihat pada saat kita tampil, tapi sebelum, kalau pernapasan sebelum. Cara kita tampil di depan, tangan di depan, santai aja, Pak. Begini boleh, santai aja. Kemudian tidak banyak bergerak, tidak begini-begini. Santai aja, relax ya. Kita latihan mulai dari rumah. Dari rumah, di depan kaca, kita begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang bab sholat. Di mana? Nah, itu kan lebih enak. Bebas, Pak, mau bahas tentang bisnis, tentang agama, tentang apapun bebas. Tapi 5 menit. Sepakat, Pak? Bahan cari dulu. Insya Allah ya. Setelah itu, mungkin beberapa kita bingung. Gimana cara nyusunnya? Ya, cara nyusun itu gimana? Tapi nggak apa-apa. Coba dulu sebisanya bapak-bapak. Setelah itu besok baru saya kasih materi setelahnya. Bagaimana cara menyusun presentasi yang baik. Ketika kita tampil, kita ngomong apa dulu. Setelahnya ngomong apa. Berikutnya ngomong apa. Dan gimana cara closingnya yang baik. Itu kita belajar. Tapi kan namanya kita bertahap. Kita bertahap. Pertama tadi sampai di sini masih ada yang takut bicara di depan umum. Udah nggak ada, Pak ya. Insya Allah sudah naik kepercayaan diri. Masih ada yang belum naik kepercayaan dirinya, Pak? Sudah naik semua? Alhamdulillah ya. Sudah mudah tersenyum hari ini, Pak? Masya Allah ya. Coba bayangkan istrinya, Pak. Wah, udah cakep semua senyumannya ya. Masya Allah. Intinya senyuman itu jangan pernah dilupakan. Selalulah tersenyum terhadap saudara kita. Bisa jadi senyuman kita itu adalah asbab hidayah untuk mereka. Bisa jadi asbab itulah, senyuman kita itulah yang membuat mereka tertarik untuk mempelajari sunnah. Hanya dari senyuman kita. Mudah-mudahan, karena kalau masalah agama, ilmu-ilmunya tentu itu adalah urusan asatidz kita, Pak. Karena mereka-mereka lah yang berilmu, yang bisa menyampaikan ilmu. Kita mungkin hanya lewat secara visual dan adab, minimal itu adab. Bisa, Pak ya? Oke, alhamdulillah malam ini kita sudah latihan, sudah belajar dan segala macamnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, Pak. Bermanfaat insya Allah, karena memang harapan besar dari kita-kita adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi seseorang yang berkualitas dari sisi komunikasi, sehingga komunikasi kita itu bisa sampai ke hati-hati orang lain, dan kita bisa menggerakkan mereka, memotivasi, bahkan menginspirasi mereka dari cara-cara kita
bicara. Bismillah, alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai. Tentunya ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang inilah mudah-mudahan Pak, ini adalah sebuah kebaikan yang Allah berikan, yang Allah hantarkan ke kita. Karena berdakwah butuh komunikasi, berdakwah butuh cara. Dan caranya adalah kita belajar bagaimana berkomunikasi yang baik. Mudah-mudahan ini adalah cara Allah untuk memuliakan kita semua. Bagaimana kita bisa memahami agama yang benar dan menyampaikan agama ini juga dengan hal yang benar. Komunikasi itu penting karena kalau tidak penting maka akan sulit kita bermasyarakat tentunya. Alhamdulillah dari saya Riko Abu Al-Fatih, terima kasih Pak. Yang penting ingat siap Pak. S-nya apa Pak? Senyum. I, intonasi, artikulasi, aksentuasi, artikulasi, P-nya power dan pernapasan. Ingat siap, latihan di rumah terus rutin. Insya Allah kita ketemu lagi kalau beri umur panjang. 2 pekan ke depan kita bertemu. Bapak-bapak semua tampil 5 menit 1 orang. Bahasnya bebas, tapi praktekkan ini. Mudah-mudahan setelah itu bapak-bapak semuanya meningkat komunikasinya. Karena tidak ada yang tidak mungkin selama kita mau Pak. Nggak ada yang nggak mungkin selama kita mau. Karena komunikasi itu adalah skill Pak, bukan bawaan lahir. Dia itu adalah skill yang kalau skill itu diasah terus menerus, dia akan semakin tajam dan bagus. Skill Pak, seperti ibaratnya kita menulis. Semakin sering kita menulis, tulisan kita jadi bagus. Kalau jarang kita nulis, tulisan kita ya ala kadarnya. Begitu juga komunikasi. Kalau komunikasi itu terus kita latih, maka insya Allah akan semakin bagus dan bagus. Tapi kalau jarang, itu yang sulit. Oke Pak ya, sampai di sini bisa dipahami. Alhamdulillah. Tentunya kita bersyukur kepada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.